Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memenuhi tugas video pendidikan agama Islam dari Bapak Al-Ihsan SPD MPD, yaitu tentang sebelum mempelajari agama Islam dan sesudah mempelajari agama Islam. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak videonya. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saya sudah ada di kampus STKIP Paracendekia NW Sumbawa. Di sana ada salah satu mahasiswa STKIP Paracendekia NW Sumbawa. Mari kita mewawancarai mahasiswa tersebut. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak siapa? Rani. Yang ini? Hananda Putri Pertiwi. Kalau boleh tahu, Mbaknya dari prodi apa ya? Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1. Dan Mbaknya? Kalau saya juga sama, kebetulan juga sama Mbak Rani dari Prodi Pendidikan Matematika, dan kini saya masih semester 1 juga, kita sekelas. Oh, gitu ya. Iya. Apakah saya boleh minta waktunya sebentar, Kakak? Boleh. Di sini kan saya lagi buat tugas video agama. Saya minta pendapat kakak nih, dari yang awalnya sebelum mempelajari pendidikan agama Islam dan sesudahnya. Mungkin mulai dari Mbak Raninya dulu. Kalau saya sih mungkin tentang Nabi Muhammad lah, kan ada keterlaluan lah kita kalau nggak tahu gimana latar belakangnya kisah Nabi Rasulullah kan. Nah, di sini tahu sedikit-sedikit waktu SMA. Nah, sampai di sini kita kan mempelajari tentang itu. Nah, di situ juga kita banyak tahu tentang kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Dari situ saya tuh gimana ya, menerapkan apa yang sunnahnya Rasulullah, apa kewajibannya Rasulullah. Jadi mungkin yang berikutnya yaitu tentang zakat, gimana hukumnya, hukum orang yang tidak membayar zakat, dan apa hukumnya orang yang menjual belikan zakat yang diberikan. Dan alhamdulillah pengetahuan yang saya dapatkan itu saya sudah menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, Kakak. Oh, sangat berkesan sekali ya bagi saya. Apakah Kakak sudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Seiring waktu ini sudah sedikit demi sedikit. Karena manusia zaman sekarang itu sulit sekali untuk kita kasih sesuatu yang baik, tetapi mereka itu menganggapnya gitulah mungkin. Alhamdulillah, Kak. Baik, kita akan melanjutkan ke Kak Mbak Hanandanya. Gimana menurut Kakak? Baik, sebelum saya mempelajari pendidikan agama Islam itu menurut saya yang awalnya mungkin hanya saya melaksanakan sholat itu mungkin hanya sebagai kewajiban saja, tapi setelah saya mempelajari pendidikan agama Islam itu di sini itu juga saya bisa memahami dan mungkin menteladani juga di kehidupan saya juga, baik sebagai aturannya, larangannya, atau mungkin juga gerakan yang benar. Dan yang awalnya ini nih cerita menariknya, yang awalnya ada beberapa juga teman saya yang ketika sholat berjamaah di masjid kampung saya itu ada dari beberapa orang yang mungkin melakukan gerakan-gerakan yang mungkin yang mereka anggap itu sebagai musyrik nih orang itu nih gitu. Wah, ternyata itu salah besar banget ya. Ternyata banyak sekali bentuk-bentuk Allah, baik dari imam-imam yang 4 imam tersebut, tentang berbagai macam lah cara dan tata cara sholat sendiri. Dan selain itu juga tidak hanya tentang pelajaran juga, tapi tentang dosen yang berusaha menghibur di setiap sela-selanya. Kita belajar dan melatih juga, termasuk diri saya sendiri. Dia juga melatih diri saya untuk
pede yang sejujurnya dari awal saya merasa tidak Masya pede Allah. dengan diri saya sendiri. Dia mungkin menurut saya sih terpaksa ya kalau bisa dibilang ya, tapi balik lagi suatu hal yang kalau tidak dipaksakan itu tidak akan bisa terjadi. Jadi maksud saya itu di kelas itu kita setiap mahasiswa atau setiap mahasiswa di kelas itu kita dilatih untuk berbicara tentang, baik itu kita ditentukan kisah-kisahnya. Dari kisah-kisah tersebut kita menyampaikan, wah sangat berkesan sekali, Masya Allah sekali kisah-kisah Nabi zaman dahulu itu, baik dari Islamnya, tentang ketaatan mereka, tentang puasanya, dan ketaatan mereka mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Baik, apakah kakak sudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Masya Allah, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya udah mulai menerapkannya, mungkin meskipun tidak semaksimal mungkin. Itu, Mbak. Masya Allah, pendapat dari kakaknya ini buat banyak pelajaran bagi saya juga. Terima kasih Kak atas waktunya. Semoga kakak sukses dan apa yang kakak cita-citakan tercapai. Nah teman-teman, ini dia pendapat dari mahasiswa STKB Paracendekia NW Sumbawa. Dan selanjutnya saya akan mewawancarai satu mahasiswa lagi. Baik, itu tadi pendapat dari narasumber pertama. Sekarang kita beralih ke narasumber yang kedua. Permisi Mbak. Boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu nama mbaknya siapa? Nama saya Winda. Prodi apa Mbak? Prodi Pendidikan Matematika. Semester 1. Jadi saya mau memenuhi tugas agama saya ini Mbak. Saya mau tanya tentang mbaknya ini. Dari yang sebelum mempelajari pendidikan agama Islam di kampus ini dan setelah mempelajari agama Islam di kampus ini, apa pendapat dari Mbak? Sebelum saya mempelajari pendidikan agama Islam di kampus ya, pas SMA maupun SMP SD itu masih belum mengerti tentang ya bagaimana yang dipelajari di agama ya, misalnya tentang sholat, tata cara wudhu maupun macam-macam puasa gitu. Nah setelah belajar agama di kampus, kita diajar tentang misalnya puasa yang sah dan macam-macam puasa sunnah dan hari-harinya itu, terus tata cara wudhu yang benar dan sholatnya gitu. Berarti lebih nambah wawasan mbaknya sendiri. Iya. Apakah ada yang ditambahkan? Itu saja. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Nah teman-teman, jadi itu pendapat dari mahasiswa di kampus STKIP Paracendekia NW Sumbawa. Mungkin itu saja pendapat dari narasumber kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.